Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miralda Devinta dengan NIM 2305898. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Adanya tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan oleh dosen pengampu saya yang bernama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar dari supervisi pendidikan ini. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa supervisi pendidikan ini adalah proses sistematis yang melibatkan sebuah pengawasan, bimbingan, dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran oleh pendidik. Dengan tujuan utamanya itu untuk meningkatkan sebuah kualitas pendidikan sehingga standar yang ditetapkan itu dapat tercapai secara optimal. Kemudian istilah dari supervisi ini berasal dari kata super yang artinya itu lebih atau di atas. Kemudian adanya vision. Vision itu dapat diartikan sebuah pandangan atau perspektif yang secara harfiah itu berarti melihat dari atas atau memiliki visi ke depan. Kemudian adanya supervisor adalah individu yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan visi yang lebih dibandingkan rekan sejawatnya, sehingga mampu membimbing dan mengarahkan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian masuk pada tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama itu memberikan sebuah layanan dan bantuan kepada guru untuk meningkatkan sebuah kapasitas, kualitas, dan kemampuan dalam mengajar di kelas. Kemudian mengembangkan sebuah kurikulum, memperbaiki proses pembelajaran, dan mengembangkan seluruh staf sekolah, mulai dari karyawan hingga guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian meningkatkan sebuah motivasi, tanggung jawab, dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya dalam proses belajar mengajar. Kemudian dapat membantu guru mengidentifikasi sebuah kebutuhan pendidikan siswa melalui sebuah analisis data ataupun observasi langsung. Dan tujuan terakhirnya itu yaitu menyesuaikan institusi pendidikan dengan perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, dan tuntutan dari masyarakat di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Kemudian masuk pada fungsi dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama itu mengkoordinasi seluruh usaha sekolah termasuk seluruh pemegang peranan dalam organisasi sekolah. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yaitu memfasilitasi perbaikan metode pengajaran dan pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut. Kemudian menstimulasi usaha-usaha kreatif dan inovatif dari guru. Selanjutnya memberikan sebuah penilaian dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap proses pembelajaran. Kemudian menganalisis situasi belajar mengajar di kelas secara langsung. Selanjutnya yaitu membantu guru dalam menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan tujuan pendidikan sekolah melalui tenaga kependidikan. Kemudian yaitu ruang lingkup dari supervisi pendidikan. Ada 3 ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu supervisi akademik yang dimana fokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pengembangan profesional guru. Kemudian yaitu supervisi administratif yang dimana mengawasi pelaksanaan administrasi pendidikan. Kemudian seperti pengelolaan dokumen, absensi, dan laporan kegiatan yang berkaitan dengan administratif. Kemudian yaitu adanya supervisi lembaga yang dimana meliputi sebuah pengawasan terhadap seluruh aspek kelembagaan sekolah. Nah, ini pun termasuk pada sarana prasarana, manajemen hingga budaya sekolah yang ada di sekitar sekolah tersebut. Kemudian masuk pada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Ada beberapa prinsip dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama yaitu ilmiah atau bisa dikenal dengan scientific. Supervisi ini dilakukan secara sistematif, objektif, dan menggunakan instrumen khusus untuk memperoleh data yang valid yang akan dikembangkan di sekolah tersebut. Kemudian yaitu demokratis atau demokratif, yang dimana setiap guru itu berhak mendapatkan layanan supervisi yang adil dan terbuka terhadap kritik serta saran yang ada. Kemudian adanya kerjasama yang dimana dalam kerjasama itu melibatkan sebuah kolaborasi antara supervisor, guru, dan pihak sekolah lainnya. Kemudian yaitu konstruktif dan kreatif,
yang dimana bertujuan membangun perubahan positif, mendorong inovasi, dan meningkatkan sebuah kemampuan dari guru tersebut. Kemudian adanya progresif, yang dimana supervisi itu dilakukan secara bertahap dengan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Kemudian adanya reflektif, yang dimana supervisor dan guru itu melakukan evaluasi diri untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian aman dan positif, yang dimana aman dan positif itu menciptakan suasana yang nyaman dan saling percaya antara supervisor dan guru. Dan yang terakhir itu adanya inovatif, yang dimana selalu berupaya memperbarui hingga meng-up-to-date in metode, teknik, dan strategi supervisi sesuai dari perkembangan zaman yang ada. Kemudian masuk pada pendekatan dan teknik dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama yaitu pendidikan direktif atau bisa dikenal dengan pendidikan langsung, yang dimana supervisor itu memberikan arahan dan instruksi secara langsung kepada guru. Kemudian adanya pendekatan non-direktif, yaitu pendekatan yang tidak langsung, yang dimana supervisor itu berperan sebagai fasilitator, yaitu dapat membimbing guru untuk menemukan solusi sendiri. Kemudian adanya pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan ini pun pendekatan yang berlangsung antara supervisor dan guru yang bekerja sama secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses supervisi pendidikan ini. Nah, kemudian kita lanjut pada teknik dari supervisi ini. Ada 3 teknik, yaitu teknik individual. Di mana teknik individual ini seperti observasi kelas, percakapan pribadi, kunjungan kelas. Nah, dan itu pun bisa dikatakan dengan teknik individual. Kemudian ada teknik kelompok, yang dimana bisa kita lihat pada workshop, diskusi kelompok, pelatihan bersama, dan seminar. Kemudian yaitu adanya kombinasi. Kombinasi ini adalah seperti observasi yang timbal balik, kemudian pelatihan berbasis proyek atau pelatihan yang berbasis masalah yang kemudian dikaji secara proyek. Nah, teknik individual itu efektif untuk mengidentifikasi sebuah masalah yang spesifik antara guru yang memberikan solusinya secara langsung. Kemudian pada teknik kelompok ini dapat mendorong inovasi, kolaborasi, dan budaya belajar di antara guru-guru tersebut. Nah, pada kombinasi, teknik itu memberikan sebuah hasil supervisi yang lebih komprehensif tentunya dan dapat menyeluruh atau yang bisa dikenal dengan universal. Kemudian kita masuk pada peran supervisor. Yang pertama itu yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru senior yang memiliki kompetensi dan visi dalam pembinaan pendidikan. Berperan sebagai peneliti, penilai, pembina, dan pengembang situasi pendidikan di sekolah. Kemudian memberikan sebuah motivasi, solusi, dan dukungan atau motivasi moral kepada guru untuk meningkatkan sebuah kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa-siswa yang ada. Nah, kemudian kita lanjut pada strategi supervisi pendidikan yang berbasis pada teknologi. Nah, ini bisa kita lihat pada pemanfaatan platform digital seperti Learning Management System atau bisa kita kenal dengan LMS, kemudian aplikasi kolaboratif, kemudian video konferensi untuk memantau, menilai, dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara real time dan secara efisien dan efektif. Kemudian pada penggunaan teknologi. Nah, ini meningkatkan sebuah akurasi, transparansi, dan efisiensi pengumpulan serta analisis data supervisi. Kemudian pada pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi pengawas dan guru menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan supervisi yang berbasis teknologi ini. Nah, kemudian itu ada tantangan utama. Mungkin bisa kita lihat pada keterbatasan infrastruktur, keterampilan teknologi yang mungkin belum canggih, kemudian isu privasi data. Nah, supervisi pendidikan ini memiliki beberapa proses. Yang pertama itu adanya perencanaan. Nah, perencanaan ini dapat kita lihat pada menyusun program supervisi berdasarkan kebutuhan sekolah dan guru. Kemudian setelah perencanaan itu ada pelaksanaan, yang dimana melakukan sebuah observasi, pembinaan, dan pendampingan guru secara baik, bahkan individual maupun kelompok. Nah, setelah pelaksanaan tersebut, kita masuk pada tahap evaluasi, yang dimana dapat menilai efektivitas supervisi dan dampaknya terhadap proses pembelajaran yang ada. Nah,
setelah kita melakukan evaluasi itu, maka yang terakhir itu kita melakukan proses tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini diartikan sebagai memberikan rekomendasi, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang telah diteliti atau yang telah ada. Setelah adanya fungsi dan tujuan dari supervisi pendidikan itu, maka terdapat urgensi dan manfaat supervisi pendidikan, yang dimana dapat membantu guru mengidentifikasi sebuah kebutuhan pengembangan diri dan siswa secara objektif, bahkan secara profesional. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, motivasi belajar siswa, dan profesionalisme guru. Kemudian menjadi umpan balik bagi sekolah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, teknologi, dan tuntutan dari masyarakat yang ada. Dan yang terakhir itu yaitu dapat meningkatkan sebuah mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, dari poin-poin tersebut dapat saya tarik sebuah kesimpulan bahwa supervisi pendidikan ini adalah proses pembinaan, bimbingan, dan pengawasan profesional yang sangat penting dan sangat terpengaruh untuk meningkatkan sebuah kualitas guru dalam proses pembelajaran, mutu pendidikan, bahkan secara menyeluruh. Nah, supervisi ini berdasarkan prinsip ilmiah, demokratif, kerjasama, konstruktif, kreatif, progresif, reflektif, serta dapat menciptakan rasa aman dan positif bagi semua pihak yang terlibat. Nah, dengan supervisi yang baik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, bahkan perkembangan zaman yang ada ini, diharapkan terciptanya sebuah lingkungan pendidikan yang kondusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi terhadap segala macam ancaman bahkan tantangan yang ada. Baik, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.